Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamita Zara. Saya dari Prodi Manajemen RA6 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi yang saya sudah pelajari saat ini. Apa sih definisi teori ekonomi? Menurut saya, teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ekonomi juga menggunakan model abstrak untuk menjelaskan bagaimana harga komoditas terbentuk dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Teori ekonomi memiliki beberapa ruang lingkup, diantaranya teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekonomi makro? Teori ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomiannya secara keseluruhan, termaksud struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi. Teori ini menganalisis perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Teori ekonomi makro mempelajari beberapa hal seperti permintaan dan penawaran agregat, pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teori ekonomi mikro adalah teori yang mempelajari pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi terkecil seperti konsumen, produsen, dan pemilik sumber. Teori ini juga dikenal dengan sebutan bridge theory. Teori ekonomi mikro memiliki beberapa tujuan, diantaranya menganalisis kegagalan keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, memunculkan hasil analisis teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Dalam teori ekonomi mikro, beberapa aspek yang dianalisis adalah model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biasa dan penawaran, analisis teori produksi, teori harga. Apa yang dimaksud dengan ekonomi terapan? Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori ekonomi dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam bahasa Inggris, ekonomi terapan disebut applied economics. Ekonomi terapan dapat membantu individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya ketika ingin membeli mobil mewah, dengan keuangan terbatas, seseorang dapat mempertimbangkan biaya dan dampak jangka panjangnya. Ekonomi terapan memiliki beberapa cabang, yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi kesehatan, ekonomi demografi, ekonomi publik, dan ekonomi perusahaan. Teori ekonomi memiliki beberapa fungsi, diantaranya menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Yang kedua, mengidentifikasi masalah ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran, dan krisis ekonomi. Yang ketiga, memecahkan masalah ekonomi yang diidentifikasi beberapa teori ekonomi. Di antaranya adalah teori ekonomi klasik, yaitu yang percaya bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Teori pertumbuhan ekonomi historis yang melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri. Teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith. Dalam teori ekonomi memiliki beberapa materi, termasuk juga elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih pengertian elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan itu adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat berubah harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan protase perubahan dengan harga pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang dan sebaliknya. Macam-macam perhitungan elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas silang.
yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas siang. Yang kedua, ada elastisitas pendapatan, yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara singkat elastisitas pendapatan. Nah, pengertian selanjutnya adalah pengertian elastisitas penawaran. Yang tadi permintaan kan. Kalau pengertian elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenisan nih ada penawaran tidak elastis sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran unit elastis, dan penawaran elastis. Selanjutnya ada teori biaya. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar dapat menentukan strategi produksi yang efisien. Pentingnya teori biaya dalam pengambilan keputusan. Teori biaya memberikan landasan penting dalam perencanaan produksi dan keuangan perusahaan. Dengan memahami struktur biaya, perusahaan dapat menentukan harga pokok, mengoptimalkan produksi, dan merencanakan jangka panjang. Ada jenis-jenis teori biaya, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total. Dan selanjutnya ada materi lagi tentang teori penerimaan. Teori penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk atau layanan. Pemahaman mengenai teori penerimaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi harga dan jumlah produksi yang optimal. Ada jenis-jenis penerimaan. Yang pertama yaitu penerimaan total, yang kedua penerimaan rata-rata. Intinya teori penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu pemahaman teori penerimaan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya penentuan harga, perencanaan produksi, strategi penjual. Hubungan antara biaya dan penerimaan. Hubungan antara biaya dan penerimaan dalam penentuan laba itu adalah tujuan utama dari sebagian besar perusahaan dan diperoleh dengan selisih antara penerimaan total dan biaya total. Dengan kata lain, laba adalah hasil dari pendapatan yang tersisa setelah semua biaya produksi dan operasional ditutupi. Rumus sederhana untuk menghitung laba yaitu laba sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Lagi nih materi tentang biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan barang atau jasa. Sedangkan penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan barang atau jasa.